Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam disusun oleh Misbahul Ardin Albustani, nomor induk 5022 10025 dan Juwaini 5022210020. dosen pengampu Dr. Basuki Magister Agama. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai kurikulum sebagai bidang studi dalam pendidikan. Langsung ke poin A. Kurikulum adalah salah satu bidang studi yang ada dalam pendidikan. Sebelum itu, pendidikan adalah tugas dasar dari setiap anggota masyarakat. Dalam kelangsungan hidupnya, masyarakat perlu menanamkan pola perilaku yang baik kepada anak-anak dan remaja atau generasi penerus mereka. Dan salah satu cara mereka untuk mendidik generasi penerusnya yaitu dengan pendidikan yang ada di sekolah. Dan sekolah itu sendiri artinya adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mendidik kaum mudanya. Dan sarana dalam sekolah itu yang penting salah satunya adalah kurikulum. Dan kurikulum adalah segala sesuatu yang disediakan dan diberikan oleh suatu lembaga sekolah itu dengan bertujuan agar generasi penerus masyarakat bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Lanjut ke poin B, yaitu sejarah ringkas dari kurikulum. Kurikulum pertama kali dicetuskan oleh filsuf Yunani yang bernama Plato pada abad keempat sebelum Masehi. Dan selanjutnya ada Comenius, uskup Moravia pada abad ke-17. Lalu muncul tokoh dan filsuf Jerman yaitu Froebel dan Johann itu pada abad ke-19. Lalu muncul buku pertama dengan judul The Curriculum. Ini adalah pengarangnya Franklin Bobbitt. Lalu kemudian pada abad ke-20 ini muncul buku-buku lain tentang kurikulum, seperti W. Charles dengan judul Curriculum Construction. Dan buku kedua Franklin ini muncul pada abad setelahnya, abad paruh kedua, pada abad ke-20 dengan judul How to Make Curriculum. Dan pada abad 20 ini itu The Foundation and Technique of Curriculum itu disiapkan oleh sejumlah ahli kurikulum dengan evaluator Franklin, Charles, dan Carters, dipimpin oleh konstruksi bernama Harlow Rook. Dan kemudian dukungan besar terhadap kurikulum muncul pada tahun 1937 di New York dengan didirikannya Departemen Kurikulum pertama yang mengajarkan tentang pelatihan guru. Dan selanjutnya kita masuk ke poin bidang dalam kurikulum, yaitu yang pertama adalah konsep kurikulum, yang kedua dasar-dasar kurikulum, yang ketiga teori kurikulum, yang keempat desain kurikulum, yang kelima konstruksi kurikulum, yang keenam pengembangan kurikulum, yang ketujuh penerapan dan implementasi kurikulum, dan yang kedelapan adalah rekayasa kurikulum. Dan masuk ke pembahasan dasar-dasar kurikulum, ini akan dijelaskan oleh Bapak Juweni. Yang satu adalah dasar-dasar kurikulum. Ini terdiri dari kurikulum filsafat dan hakikat pengetahuan, kurikulum masyarakat dan budaya, kurikulum dan peserta didik,
kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, desain cakupan kurikulum, yaitu cara menyusun komponen kurikulum diatur untuk memfasilitasi atau memudahkan pembelajaran dan membantu sekolah dalam menerapkan jadwal harian. Proses ini dimana membangun hubungan antara siswa dan guru, pelajaran, respon, dan waktu di satu sisi dan hasil pengajaran divisualisasikan untuk dibangun dan dimunculkan. Bukti yang menggambarkan teknik khusus untuk semua faktor yang mengarahkan pengajaran menjelang akhir tahun. Perencanaan kurikulum kadang disebut pengorganisasian. 3 adalah penyusunan kurikulum. Kamus Pendidikan menyatakan pengembangan kurikulum dan pembangunan kurikulum bahwa itu adalah proses pengembangan kurikulum yang sesuai untuk sekolah tertentu dan apa yang diperlukan untuk membentuk komite tempat. Kita bekerja di bawah bimbingan keahlian yang sesuai, memilih umum dan tujuan khusus untuk mengajar, memilih bahan metodologis dan metode pengajaran yang tepat, sarana framing, mempersiapkan kursus akademik formal, kemudian bereksperimen. Robert Jayes itu menyebutkan istilah konstruksi kurikulum berarti proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sifat komponen kurikulum dan organisasi mereka dalam kaitannya dengan komponen-komponen mereka dalam organisasi. Yang keempat adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses yang menentukan bagaimana kurikulum itu akan dibangun. Pengembangan kurikulum dan konstruksinya adalah dua proses yang biasanya tumpang tindih. Keputusan yang terkait dengan pengembangan dan pendekatan dan yang terkait dengan pengembangan diambil pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu harus ada komplementaritas antara dua proses pembangunan dan pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya, yang kelima adalah implementasi kurikulum. Setelah kurikulum dibangun dan dikembangkan, barulah proses penerapannya. Perlu ada dimensi untuk menyajikan kurikulum dan mengevaluasinya. Dan proses membangun, mengembangkan, menerapkan kurikulum tidak beruntun dari segi waktu, melainkan paralel atau sejajar satu dengan yang lainnya. Yang keenam adalah teknik kurikulum. Bauckham mendefinisikan kurikulum engineering sebagai semua proses yang diperlukan untuk menjadikan kurikulum sebagai suatu sistem, meningkatkan fungsinya sekolah, dan kurikulum sebagai suatu sistem yang memiliki 3 fungsi dasar, yaitu produksi kurikulum, penerapan kurikulum, perkiraan efektivitas kurikulum. Jadi pada dasarnya teknik kurikulum adalah sebagai pola mencakup ketiga proses tersebut. 7 adalah perbaikan dan perubahan kurikulum. Ada 2 hal tentang perubahan kurikulum yang harus digarisbawahi. Pertama, bahwa perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan itu akan terjadi meskipun ada upaya untuk menghalangi, mencegah, dan meminimalisirnya. Kedua, bahwa perubahan tersebut bias mengarah pada yang baik dan yang buruk. Yang selanjutnya, yang ke-8 atau yang terakhir adalah masalah dan isu di bidang kurikulum. Di bidang kurikulum kita tahu bahwa ada bidang studi tertentu dalam kurikulum sebagai bidang penelitian dan studi. Oleh karena itu, masalah yang termasuk dalam bidang ini dianggap kurikuler atau berhubungan dengan kurikulum. Contoh masalah dan isu tersebut adalah sistem sekolah, jadwal belajar, desain gedung sekolah dan laboratorium, anggaran sekolah atau biaya pembelajaran. Kemudian akan muncul kepedulian dari pelaku pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Harapannya bisa saling kerjasama dalam upaya memecahkan masalah yang berpengaruh terhadap kurikulum. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.